Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing tentang apa sih omni-channel untuk jualan online, dan rekomendasi saya itu pakai atau tidak. Saran saya sih tidak. Alasannya kenapa nanti akan saya jabarkan. Pertama, definisi dulu ya. Jadi omni channel, jadi mungkin teman-teman udah ada yang ditawarin oleh omni channel, banyak sekarang lagi rame. Macem-macem namanya. Qadarullah saya bikin konten ini pun gara-gara ditawarin omni channel. Lalu saya mikir, bikin konten aja deh. Nah, oke, definisinya. Jadi kurang lebih kayak gini, omnichannel itu kita upload sama update produk di suatu platform omnichannel, lalu otomatis akan terupdate di Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli, atau toko offline-nya teman-teman, atau ERP-nya teman-teman, apapun itu. Jadi teman-teman cukup satu kali aja upload, di marketplace ini otomatis terupdate. Lalu jika ada penjualan, ini juga akan dikumpulkan di aplikasinya si omnichannel. Lalu ke Anda itu udah ada labelnya, udah ada laporannya, udah ada database-nya. Jadi cuman satu platform aja. Ngerti ya? Jadi ini omnichannel itu ada di antara Anda dan marketplace, Anda dan toko offline atau apapun itulah. Itu dia berada di antara, atau bahasa kerennya itu middleman atau agregator atau calo. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mempermudah atau membuat simple atau sederhana aktivitas jualan Anda. Makanya keuntungannya cuma dua, yaitu ya simple sama mudah. Secara konsep, sekali lagi secara konsep, itu keuntungan dari omnichannel itu adalah simple dan mudah, karena kita upload cukup satu kali aja, update stok cukup satu kali aja di platform itu. Nanti otomatis si platform itu akan update di Shopee, update di Lazada, update di Tokopedia, dan seterusnya. Terus kalau kita mau print label, nggak perlu login Shopee, nggak perlu login Tokopedia, udah otomatis di si platform itu, tinggal print aja, kirim, selesai. Atau kita mau download penjualan atau laporan penjualan, udah kelihatan nih di Shopee berapa, di Tokopedia berapa. Simple, mudah, itu kelebihannya. Oke, kekurangannya pertama, ini lambat. Saya yakin nggak untuk saat ini ya, ini menurut saya ini bakal lambat. Kenapa? Karena apa untungnya buat marketplace dia open API ke si omnichannel. Open API. Apa itu Open API? Ya kurang lebih gini deh, teman-teman punya Google Sheet, lalu Google Sheet teman-teman di-sharing, lalu hasil sharingnya itu diolah oleh si teman Anda untuk jadi suatu data tertentu yang real time. Oke. Kalau balik lagi gambar ke atas, jadi intinya kan si tiap marketplace ini kan punya seller centernya masing-masing ya. Tokopedia punya, Lazada punya, Shopee punya, Blibli juga punya, dan itu punya seller centernya masing-masing. Itu harus open API atau harus diadaptasikan ke si multi channel ini, atau ke omni channel ini. Nah, sekarang saya tanya gini, kalau Anda jadi Shopee atau Anda jadi Lazada, Anda ngurus seller center Anda aja, bahkan Lazada masih sering banyak bug saya alami. Ngurus seller center-nya aja udah butuh effort, apalagi untuk di-sharing ke platform yang lain. Untungnya apa gitu buat Lazada atau buat Anda sebagai Lazada atau sebagai Shopee? Saya nggak masuk di akal saya bahwa si omnichannel ini menguntungkan buat si marketplace. Dan lagi si Shopee kan pengennya semua itu jualan di Shopee, bukan jualan di Lazada, bukan jualan di Tokopedia. Jadi ya Shopee atau Lazada atau apa ya pengennya monopoli sebetulnya. Lalu ada orang yang mengagregasi Shopee, Lazada, Tokopedia. Ya Shopee nggak suka, semestinya Shopee nggak suka, atau Lazada juga nggak suka, karena mereka pengen semuanya itu jualan di platform mereka. Sekarang ada orang yang datang cuk, ini saya mau nyatuin seller center Shopee, seller center Lazada, sama seller center Tokopedia. Ya itu butuh effort, alias butuh tenaga dari Shopee-nya. Nah, jadi menurut saya mungkin banget salah, itu nggak ada untungnya buat marketplace. Sehingga kalau ada perubahan, yang pertama marketplace lakukan adalah ya merubah seller centernya mereka dulu. Kalau ada error atau apa, mereka pasti mengubah seller centernya mereka dulu, nggak langsung merubah si API omnichannelnya ini atau si Google Sheet yang di sharing yang tadi saya bilang tadi. Nggak akan langsung ke sana, karena yang utama memang seller centernya mereka. Itu pun udah luar biasa keren menurut saya. Sekarang ditambah lagi effort nambahin
untuk open API atau untuk sharing datanya ke suatu platform omnichannel. Dan lagi, platform omnichannel ini nggak hanya satu, ada banyak. Nah, berarti kan ngurusnya juga banyak. Nambah-nambah kerjaannya si Shopee. Atau nambah-nambah kerjaannya si marketplace. Jadi, alhasil menurut saya jika ada masalah, jika ada contoh simpel atau yang paling sering kita alami adalah kurir cetak labelnya loading terus, itu hampir setiap bulan kayaknya sekali deh di Shopee ya. Terus apalagi di si omnichannel ini, sekarang di masalah di seller centernya aja bermasalah, apalagi di omnichannel, pasti perubahannya itu akan lambat. Alhasil ya kita harus login lagi Shopee, jadinya si omnichannel ini nggak guna-guna amat. Mudah-mudahan paham, intinya memang seperti itu. Oke, yang kedua, ini rawan nggak belajar. Kenapa? Karena memang kalau simple dan mudah, itu kita jadi terlena. Apalagi untuk seller-seller baru ya, terlena. Kita nggak belajar upload produk yang benar tuh kayak gimana. Sangat mungkin berbeda di Shopee karakternya gimana, di Lazada karakternya gimana, di Tokopedia karakternya gimana. Lalu kita akan belajar juga bagaimana manajemen stok. Kalau kita larisnya di Shopee, ya perbanyak stoknya di Shopee, bukan disamain atau bukan di Lazada doang atau dan sebagainya. Oh, itu macam-macam. Intinya kalau yang simple dan mudah itu rawan, sekali lagi saya bilang rawan membuat Anda terlena, jadi nggak belajar, tetek bengek, yang dimana itu penting banget buat seller-seller baru. Sekali lagi ini rawan, kalau yang udah jago ya nggak apa-apa, pakai aja si omnichannel ini, ya karena udah jago, udah tahu. Sehingga saya menyimpulkan si omnichannel ini untuk seller baru sampai kurang lebih 200 order per hari itu saya katakan jangan pakai karena resikonya gede sekali. Apalagi seller baru, kalau kejadian yang lambat tadi ya, pengiriman jadi lambat dan lain sebagainya, itu kan krusial banget untuk seller baru mengirim paketnya secepat-cepatnya. Makanya sangat krusial langsung aja ke seller center si marketplace tersebut daripada pakai omnichannel. Jadi saran saya sekali lagi untuk seller baru sampai 200 order per hari jangan pakai omnichannel. Kenapa 200 order per hari? Ya ini sebenarnya saya tembak aja karena saya sekitar kurang lebih segituan saat ini, ya, nggak pakai omnichannel kok dan fine-fine aja. Oke. Lalu jika 200 order per hari, teman-teman harus pertimbangkan cost-nya. Contohnya gini, sekarang kalau nggak pakai omnichannel kan kita manual ya, manual satu persatu. Ke Tokopedia upload, ke Lazada upload, ke Shopee upload, itu manual. Itu butuh cost-nya berapa sih kalau manual? Ya katakanlah menggaji satu orang gajinya mungkin 3 juta. 3 juta dan kerjaan itu pun nggak setiap saat. Nah, kalau di omnichannel biayanya berapa per bulan? Biaya per bulannya berapa? Lalu tinggal bandingkan aja, 3 juta ini dapat apa aja dari si orang yang manual tadi. Oh, ternyata dia juga bisa sambil balas chat. Oh, dia juga bisa sambil packing misalkan dan lain sebagainya. Dan lagian, kalau kita pakai omnichannel juga ya terpaksa harus punya orang juga untuk ngerawat si omnichannel karena harus mempelajari baru si platform tersebut. Jadi intinya masalah cost aja. Kalau ternyata memang pakai omnichannel, langganan bulanan dan lain sebagainya lebih murah, ya why not? Tapi kalau ternyata lebih mahal, ya lebih baik nggak usah. Oke, itu aja sharing ini. Saya mungkin banget salah, mungkin banyak yang menentang, ya nggak apa-apa lah. Kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Sekian aja. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.